Perkenalkan, nama saya Surya Akida. Profesi keseharian adalah memang petani. Kemudian alamat tinggal saya yaitu di Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa. Jadi latar belakangnya Food Estate ini kita memang beberapa kali melihat di beberapa media juga bahwa akan dijadikan sebagai sentral pertanian berintegrasi dengan peternakan. Dengan diwacanakan seperti itu, tentu kami yang mayoritas petani dan peternak punya harapan yang luar biasa terhadap program yang seperti ini. Nah, kemudian berjalannya waktu ternyata tidak seperti apa yang dikemas atau seperti master plan-nya begitu. Kronologinya itu awalnya tahun 2020 ada kunjungan beberapa dirjen yang mendampingi Pak Gubernur Dr. Zulkifli Mansah waktu itu. Kalau tidak salah di bulan November itu pencanangan program Food Estate langsung di lokasi KTM Kota Terpadu Mandiri yang gagal total. Yang di program itu tanah masyarakat dicalplok oleh Pemda sebagai tanah cadangan, sehingga sekarang ini masyarakat sudah diberikan ganti rugi kompensasi sebesar antara 3 juta sampai 4 juta ya per hektarnya. Nah, di lahan ini yang seluas 150 sampai 200 hektar itu dicanangkan kembali program Food Estate. Apakah itu dari provinsi atau dari pusat, kami masyarakat kurang tahu. Tapi yang di depan itu, yang buka program itu adalah Pak Gubernur waktu itu. Bahkan terjadi peletakan padu pertama, sarana pendukung dari Food Estate ini, bak penampung air. Kami disuruh tanam jagung, diberikan modal kerja. Nanti dari limbah jagung ini akan dikelola. Apakah itu oleh perusahaan kami kurang jelas. Jadi akan dijual limbahnya ini, akan diproduksi menjadi pupuk dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat memang kalau secara keseluruhan program Labangka Food Estate itu memang belum. Saya katakan belum. Kenapa? Ya, yang ada sedari awal adalah program penunjang saja. Mulai dari pertanian, yaitu ada mesin untuk menyedot air, kemudian bak penampung, kemudian di peternakan. Nah, peternakan ini di tahun 2020 itu sudah digelontorkan sejumlah 200 ekor sapi. Ini adalah sebagai program penunjang untuk Labangka Food Estate. Itu dibagikan kepada desa yang ada di Kecamatan Labangka. Jadi satu kelompok itu 40 ekor sapi. Kemudian setelah itu ada juga program yang memang terintegrasi dia dengan mesin pencacah. Yaitu seperti di belakang kita ini diperuntukkan untuk mengumpulkan bahan-bahan baku yaitu dari pohon jagung. Nah, jadi sebelumnya kita di sini yaitu di KTM, yaitu Desa Labangka ini diproyeksikan ada 200 hektar. Diberikan kepada petani bibit jagung, yaitu mereknya NASA dan JH. Nah, itu ditanam oleh masyarakat, itu diberikan pupuk juga, itu pupuk kandang. Nah, kemudian nanti dari hasilnya itu dibeli oleh, saya juga tidak berbicara tentang pemerintah. Yang kita tahu adalah mereka ini juga masih tanda ketip juga. Apakah memang Food Estate tersebut atau memang ada pihak yang lain? Kita juga ambigu di situ, tetapi mereka akan beli, yaitu pohonnya beserta dengan buahnya. Jadi saat itu diiming-imingi dengan harga 2.500 per kilogram. Nah, yang harga seperti itu kalau kita kalkulasikan dengan kotor adalah untuk meningkatkan taraf hidup petani. Nah, setelah kami tanam, ternyata setelah tumbuh bahkan sudah panen, ternyata juga tidak ada. Itu bisa saya katakan itu bullshit. Bahkan petani mengalami satu kerugian. Mana tendensius kerugiannya? Yang awalnya kalau kita tidak tanam bibit bantuan tersebut,
Kalau umpama merek yang lain, merek dagang yang lain yaitu dari Advanta, kemudian Dekal, kemudian cap kapal terbang. 1 hektar di wilayah ini bisa menghasilkan minimal 8-9 ton per hektar. Tetapi setelah kita tanam itu, apa yang kita dapatkan? 1-3 ton per hektar. Berarti ada sekitar 6 ton yang kami kehilangan, bahkan kerugian pada saat ini. Dan kami benar-benar merasa kecewa. Kadang program yang masuk, entah itu mau Labangka Food Estate, mau apapun segala bentuknya, kadang-kadang yang menjadi korban adalah petani dan masyarakat. Dan waktu itu kami pernah diberikan pupuk kandang, terus bibit jagung yang tidak sesuai dengan spek yang ditanam di daerah Labangka ini. Sehingga tahun itu kami gagal total. Karena kami mengikuti anjuran dari pertanian, jadi beberapa kali anggota Dewan Provinsi yang turun reses ke Kecamatan Labangka ini, kami selalu menggaungkan itu titip salam. Bagaimana tindak lanjut dari program Food Estate ini yang ada di Kecamatan Labangka. Nah, jadi kami kan petani ini hanya menuntut janji bagaimana tindak lanjut dari program Food Estate ini. Jangan kami masyarakat hanya diiming-imingi. Nah, kami sudah dijanjikan program Kota Terpadu Mandiri, gagal, ditambah lagi diiming-imingi dengan Food Estate ini. Ditinggal Terbengkalai juga, ya mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan Iqbal Dinda ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk periode selanjutnya, kami titip pesan, mudah-mudahan dengan naiknya beliau nanti ini, program yang sudah mangkrak ini bisa berjalan ditindaklanjuti sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Saya mewakili rekan-rekan petani juga mempunyai harapan yang sama. Nah, jadi ini betul-betul akan menjadi skala prioritas nanti. Nah, karena apalagi Labangka, khususnya Kecamatan Labangka itu menjadi kecamatan produksi jagung terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di samping dukungan, tentu juga kami masyarakat Labangka ini, khususnya petani dan peternak, mempunyai harapan yang besar kepada Iqbal yang mudah-mudahan insya Allah nanti Allah akan menakdirkan beliau untuk memimpin NTB 1 dan NTB 2. Ada beberapa hal memang, terutama di lokasi ini, yang memang kategorinya adalah Kota Terpadu Mandiri Labangka. Tidak hanya dijadikan sebagai proyek-proyek yang datang, tetapi tidak pernah ada pengurusan. Nanti harapannya adalah kami nanti ketika amanah itu nanti dipegang oleh Iqbal dan Ibu Dinda untuk memimpin NTB, kami akan bawa masalah ini yaitu KTM untuk bersama-sama ke Kementerian Transmigrasi. Untuk ini dikelirkan, karena percuma juga ada, tetapi kemanfaatannya untuk masyarakat juga nihil. Melihat dari rekam jejak, beliau ini adalah mantan dubes, tentu mempunyai segudang pengalaman internasional, diplomat handal. Tentu ini yang akan membawa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini lebih cepat ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kami bersama dengan warga petani yang ada di Kecamatan Labangka ini mendukung penuh Iqbal Dinda untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat.